wabarakatuh. Innal hamdalillah wahdahu wa la na'budu illa iyyah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kehendaknya, atas izinnya, atas iradanya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang sangat mulia ini, adalah tempat yang banyak memberikan rahmat kepada kita. Amin. Kemudian kita tidak lupa pula selalu memberikan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam telah mengeluarkan kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang, ke alam jahiliyah, kemusyrikan, ke alam tauhid. Hadirin al-asatidah al-muhtaramun yang saya sangat banggakan dan saya sangat cintai, dan semoga asatidah al-muhtaramun mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pembicaraan kita mengenai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini masih berhubungan dengan ayat 145 ini, masih berhubungan dengan ayat sebelumnya yang menceritakan tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana hubungannya adalah sedemikian. Sikap Umar bin Khattab atas wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat emosional dan penuh tidak kepercayaan. Ia marah, mengancam akan membunuh siapapun yang bilang Nabi wafat. Menganggapnya hanya pergi sementara, seperti Nabi kita Musa alaihi salam. Hingga akhirnya tersadar dan roboh. Siapa roboh? Adalah Umar bin Khattab. Setelah mendengar Abu Bakar membacakan surat ayat Al-Imran 144 yang kita pelajari semalam, menyadari kebenaran wafat Rasulullah dan menerima takdir dengan penuh duka mendalam. Nah, ini peristiwa yang terjadi dalam surah 144. Kemudian tentunya di sini tidak akan ceritakan secara rinci tentang baiat Abu Bakar. Ya. Kemudian dipilihlah Abu Bakar secara musyawarah. Ya. Musyawarah ini adalah bukan melalui Qur'ah. Nama catat siapa yang senang, majoriti tidak, melalui musyawarah. Ini adalah yang dilaksanakan oleh pimpinan-pimpinan kita dalam pergerakan Harokah al-Islami. Maka kita harus sunnah musyawarah ini perlu ditegakkan terus. Di sini menerangkan, wahai ustaz-ustazku yang saya cintai, di mana kita akan membahas tentang tafsir dalam bab i'rab. Wa ma kana li nafsin antamuta. Sini sampai di sini. Wa makana li nafsin antamuta. Waw kita sudah memahami. Waw itu waw ataf atau waw al-istinafiyah. Kemudian ma sebagaimana ma sebelumnya. Wa ma Muhammadun. Sini wa ma kana, berbeda sigoh. Sigoh pertama Muhammad yang menyatakan Rasulullah SAW meninggal. Sigoh yang kedua ingin menerangkan bahwa Muhammad SAW adalah syakhsun manusia biasa. Tapi dia diberikan wahyu, tetapi manusia biasa ini tidak seperti kita manusia yang hidup ini. Karena kita itu nafsun.
yang tidak diberi wahyu, tapi kita diberi sistematika wahyu sebagaimana jati diri daripada hidayatullah. Maka sistematika wahyu ini kita harus laksanakan. Jadi wahyu ini hanya dimiliki oleh Rasulullah. Nafsun ini memiliki sistematika wahyu. Jadi kita benar-benar harus memahami sistematika wahyu tersebut. Jadi maknanya demikian. Ma'nafiya kana fi'lun madin naqis. An-nafsu muta'alliqani bi khabar kana mahdhuf. In tamuta masdar muawwal fi mahalli rafin ismu kana. Ay mautu nafsin wal jumlah la mahalla laha minal i'rab. Illa biidznillah, illa sebagaimana disebutkan sebelumnya, illa adalah adatun hasin alat takhsis. Biidzni harfu jar wa majrur muta'alliqani bihalin mahdhuf. Ay ma'dunun laha. Allah mudhafun ilaih, kitaban muajjala. Kitab maf'ul mutlak li fi'li mahdhuf, ay makna kataballahu dzalika kitaban. Maksudnya gitu. Muajjala sifat li kitab. Wa man yuridu sawabad dunya, wa lagi al wawu istinafiyah, man ismu syart jazim mubtada, yurid fi'lun mudhari majzum, sawab maf'ulun bi, ad-dunya mudhafun ilaih, nu'tihi minha, nu'tihi fi'lun mudhari majzum bihadfi harfil illa, ya al-fa'il mustatir, wal ha maf'ulun bi, minha muta'alliqani bil fi'lil, wa may yuridu thawabal akhirati nu'tihi minha i'rabuha mutamasilaha sabaq. Jadi i'rabnya sama dengan may yuridu thawabad dunya. Jadi sama i'rabnya, tidak berbeda. Wa sanajzi syakirin adalah al-wawu istinaf, sanajzi mudharin marfu' wa fa'idu mustatir, syakirin maf'ulun bi, wal jumlah ma'tuf ala ma sabaq. As-sarfu wal ya ini ma'tuf ala jumlah sebelumnya. Kemudian kitaban muajjala masdar bermakna faradha. Jadi kitab sini adalah maknanya dia masdar. Seperti kutiba alaikumussyam. Kama kutiba ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kenapa kutiba? Kalau kita pelajari bahasa Arab i'rabiyah, kutiba itu kan ditulis. Mengapa kita mengatakan furidha, diwajibkan? Karena sesuatu kalau ditulis akan jadi wajib. Itu bedanya. Sepertinya maknanya ya ayyuhalladzina amanu furidha alaikumussyam. Kama furidha alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Furidha di sini artinya kutib, maknanya kutiba di sini maknanya kutib. Maka di sini dia karena kitab. Jadi jangan kita salah. Yang kita tahu kitab adalah kitab Quran. Bukan. Kitab adalah fardon yang sudah ditulis oleh Allah. Seperti kitab Al-Quran. Al-Quran itu kenapa namanya Al-Quran? Karena dari qara'a yaqra'u Quran. Karena kita baca. Dan baca ini perlu ditulis. Nah, ditulislah sampai saat ini berbentuk yang dimiliki oleh sahabat-sahabat semua. Walaupun menggunakan teknologi canggih. Yaitu dengan gadget ataupun telepon bimbit. Inilah kehebatan Allah dalam memaknai kitab. Jadi maknanya di sini artinya kitab sini artinya telah diwajibkan. Kitaban muajjala masdar bermakna furidha was ismul ful lidalalati ala annal ajal mahtum muqaddar. Bahwa ajal itu adalah mahtum, wajib, sudah ditulis dan itu muqaddar. Siapa yang mentakdir adalah Allah. Nah, indahnya bahasa Arab kalau kita paham secara ilmu yang walaupun sedikit.
Nah, itu al-makna yang sebenarnya. Jadi bahwasanya al-ayat tuqarrir annal maut la yaqa illa bi amrillah. Bahwa ayat ini menerangkan bahwa maut itu tidak akan terjadi kecuali dengan iradatillah. Dengan izin Allah. Wa qadrihi dan kodratnya. Wa tafasilu baina ma yatlubu na'imud dunya. Maka kita perlu berharap naimud dunya, kebahagiaan dunia. Wa zawaliha, karena kebahagiaan dunia ini ada zawalnya, ada habisnya. Kita punya harta hilang, kita punya anak diambil, ya. Kita punya harta datang banjir hilang, semuanya hilang. Itu zawal. Jadi di dunia ini adalah sementara dan penuh kebohongan dan penuh kerisauan dan penuh kehilangan. Jadi kehilangan-kehilangan ini adalah dunia. Wa may yatlub sawabal akhirah, bagi siapa yang inginkan sawab. Jadi kita semua datang ke halaqah ini adalah menginginkan sawabal akhirah. Karena dengan sawabal akhirah ini kita akan mendapatkan apa? Mendapatkan pahala yang daim selama-lamanya, tidak terputus. Kemudian ayat ini ditutup dengan bil wa'di, dengan janji Allah, bil jazai syukri. Kita harus selalu bersyukur ala nikmatil iman. Nah, itu dari segi i'rab Al-Qur'ani dengan makna dari segi i'rab yang secara singkat. Sekarang secara tafsili, bayan tafsili daripada As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsir As-Sa'di. Al-ayat, tafsir Sa'di ayat 145 ini min suratil Al-Imran, dari surat Al-Imran, yurokis, memberikan fokus, terpusat kepada apa? Pada maut. Kepada maut. Maut itu apa? Nyawa kita sudah dicabut oleh Allah. Matilah kita. Nah, ini. Terkisnya pada maut. Sebagaimana Muhammadun Rasulullah illa qad khalat min qablihi rusul afa immata au kutilang qalabu ala aqabikum wa man yanqalibu ala aqabihi fala yadurullah saya wa sayajidillahu syakirin. Maut. Kemudian kita bertanya di otak kita sekarang. Maut hakiki, ada maut muakkad. Apa bedanya antara maut muakkad? Tidur itu maut muakkad. Maut yang sementara. Kita setiap hari maut muakkad. Muakkad artinya sementara. Itu di situ maka Allah Rasulullah bersabda, inna li badanika haqqan. Karena dalam diri Anda ada hak. Haknya untuk apa? Untuk rehat. Tapi rehatnya keblinger. Artinya terlanjur. Ya, muhasabah dirilah. Supaya mautul ula itu kita untuk menjangkau pada mautul hakikiyah. Al-mautul hakiki. Yaitu maut yang disebutkan dalam dua ayat tadi. 144 dan 145. Baik ustaz-ustaz saya yang saya sayangi dan saya cintai, sangat saya cintai karena masih haus dengan ilmu, maka duduk di halaqah ini. Jadi makna tarkis kepada maut mahtum. Mahtum itu sudah distempel. Kalau udah distempel itu sudah paten. Jadi ada tanda tangan sebagai tauqi', kemudian distempel. Itu semuanya ada dalam Al-Quran. Kita tinggal mengikuti idarahnya Allah, artinya administration yang dibuat oleh Allah. Kadang-kadang kita keluar dari administration Allah, kita semua kacau. Jadi mahtum wa muqaddar likulli nafsin, setiap jiwa yang hidup dengan apa? Biidznillah wala yuakhir wala yuqaddam, tidak diakhirkan wala yuqaddam. Jadi walau artinya maut itu sudah ada, walaupun kita dalam keadaan benteng yang kokoh, walaupun tu fi burujim musayyadah. Maut itu tinggal tunggu waktunya saja.
Kapan maut akan datang? Tidak tahu. Maut pasti. Tidak bisa direkayasa. Sudah kitaban muajjalah. Itu maksudnya. Jadi maut itu pasti. Waktu itu tidak tahu. Hari ini Ustaz Abdul Hakim boleh mati tak? Boleh. Tapi waktunya kapan? Mungkin umurnya sampai 100 tahun. Umpama. Kita berharap demikian. Umur tambah sampai 100 tahun tapi amal solehnya banyak. Kemudian di sini di wa annallahu yu'ti man yatlubu sawabad dunya. Kenapa Allah mengatakan bukan ajar? Bukan ajar itu pahala, ihsan, tapi sawab. Beda antara ihsan, ada ajar, ada ihsan, ada sawab. Ajar ini pahala, tapi sawab ini lebih luas. Jadi kalau sawab ini pahala yang ada ajarnya dan ada ihsannya. Maka kita juga harus berlomba untuk mendapatkan sawab dunia ini. Yaitu untuk sandang, pangan, papan, dan harta. Itu namanya sawabudun dunia. Tapi ingat, Allah menggunakan sawab. Bukan menggunakan ihsan. Karena dari harta itu kita infak untuk musibah banjir. Dengan harta itu kita infak untuk Palestina. Dengan harta itu kita meletakkan duit kita di celengan infak. Maka di antara jati diri bukan jati diri saksia yang ada infak kemudian wirid itu semuanya adalah kenapa? Ya. Itu hidayatullah. Jati diri amal infiradi, amal kita lah. Di antaranya adalah infak. Saya sudah baca semuanya itu. Kenapa ada seperti itu? Kadang-kadang kita sebagai kader nggak mengerti. Ustaz bukan kader, tapi anggota. Tapi Ustaz berupaya untuk memahami hal itu. Tapi Ustaz tercinta kepada hidayatullah. Karena ada kriteria yang disebut. Jadi infak ini sangat perlu. Karena apa? Karena disitulah adalah sawab dunia. Maka Allah menggunakan sawab. Kemudian wa may yatlub sawabal akhirah. Jangan kita juga tolab. Tolab itu artinya apa? Meminta. Ya Allah, Allahumma rizqni rizqan halalan wasi'an thayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma rizqna as-sihhah wal afiyah wal mu'afata ad-da'imata fid dini wad dunya wal akhirat. Doa-doa wirid. Coba antum baca salat itu tolab. Minta. Lakinnahu yufaddilu al-akhirah wa ahlaha. Tapi Allah lebih mengutamakan akhirah. Agar kita menjadi ahli akhirah. Maka di dalam Al-Quran kita baca. Wa may yabtagi. Ibtagi. Ad-dunya. Di situ fi'lun amr. Jadi fi'lul amr wa may yuridid dunya nu'tihi minha wa may yuridil akhirah nu'tihi minha. Nah, maksudnya apa? Kita ini harus dunia ini kita cari. Wabtagi fi ma ataqallah daral akhirah. Jadi akhirat itu kita ibtagi. Bukan, dan ibtagi ini kalau dalam balaghah jumlah insya'iyah. Jumlah tidak perlu bohong. Allah tidak, kalau akhirnya tidak ada bohong. Wabtagi, carilah. Wabtagi fi ma ataqallah, apa yang diberikan Allah darul. Wala tansa, ini khobariyah. Khobariyah itu ada bohong, ada tidak jujur, ada munafik. Ini wala tansa. Jumlah khobariyah. Kemudian ustaz-ustaz bagi kita harus ibtagi, mencari akhirat.
Wa yu'akki anna dunya wal akhir ata'u minallah. Dan kita Sa'di menekankan bahwa dunia dan akhir ini adalah pemberian dari Allah. Wa kulluhu muqaddar bi ajalin musamma. Dan semuanya itu telah ditulis di Lauhul Mahfuz. Dari rahim ibunya kita sudah ditulis ajal kita, rezeki kita, amal kita, surga kita, neraka kita sudah ditulis. Tapi Allah tidak beritahu. Kalau Allah beritahu pada Ustaz Abdul Hakim bahwa kamu masuk neraka, pasti saya tidak akan sholat, tidak akan puasa, tidak berhaji, tidak melakukan amal soleh. Karena sudah diberitahu Allah, maka Allah rahasiakan. Hebatnya Allah. Jadi kitaban mu'ajjalah. Wa annal akibata lil muttaqin wa syakirin. Dan akibatnya itu kepada orang yang bersyukur dan orang yang bertakwa. Itu saja Ustaz. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersyukur. Maka di sini Ustaz mencoba mengapa ayat 104 begitu wasayajillah, karena Allah sendiri memberi pahala kepada orang yang syakir. Allah sendiri. Tapi ayat kedua bukan Allah tapi kami. Kami itu artinya yufidu ta'dim. Hanya Allah yang kami. Kami siapa? Bukan kami kita ini, tapi Allah. Mahdud takdiru Allah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang syakirin terhadap nikmat yang Allah berikan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afwu minkum wal khairu lil jami'. Semoga kebaikan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.